Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, seringkali Anda lupa bahwa kesehatan bukan tentang seberapa banyak Anda bergerak, tapi seberapa peka Anda mendengarkan tubuh Anda sendiri. Narasumber hari ini menghabiskan puluhan tahun menjalani pola hidup yang jauh dari kata sehat. Ia merasa semuanya masih dalam batas aman karena tidak ada keluhan kesehatan. Sampai akhirnya ia terserang stroke. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Dari situ ia sadar bahwa tubuhnya selama ini sudah memberi tanda, namun selalu ia abaikan. Pemirsa, memang setiap orang memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda. Tapi percayalah satu hal, jika hari ini Anda mulai disiplin, menjalankan pola hidup sehat, maka hadiahnya akan sama, yaitu masa tua yang tetap bugar dan bahagia. Jadi kisah ini bukan untuk menebar rasa takut, tapi untuk menyalakan kesadaran Anda. Semakin cepat Anda peka mendengarkan sinyal tubuh, maka semakin besar peluang Anda terhindar dari penyakit serius. Mari lebih menghargai diri sendiri dan temukan solusinya bersama Go Healthy. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Boy Noya. Kalimat tadi yang membuka acara ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan merasa semuanya masih dalam batas aman. Tidak ada keluhan kesehatan, jadi abai, sehingga berujung kena stroke. Hari ini bersama kita tentunya para praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon, Mas Yohanes, dan juga narasumber kami, Bapak Rudy Tobing, yang mau cerita pasca terserang stroke. Dulunya terpuruk, sekarang bangkit dan kesehatan yang meningkat dengan berbagai upaya yang ia lakukan. Tapi sebelum itu mari kita simak info sehat berikut ini. Menghentikan obat hipertensi sangat berbahaya. Wah, Mas Yohanes, kenapa berbahaya? Ya, jadi pemirsa, kalau kita mendengar kata hipertensi adalah suatu penyakit kronis yang disebut dengan silent killer. Kadang dia tidak menunjukkan gejala, tetapi pada dasarnya ini sudah ada kerusakan pada bagian dalam tubuh kita dan bisa berujung pada komplikasi. Obat hipertensi yang diberikan oleh dokter tujuannya adalah untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Tetapi sayangnya banyak masyarakat di luar sana ini menghentikan obat hipertensi secara sembarangan. Tidak mendapatkan persetujuan dari dokter tetapi tiba-tiba langsung berhenti. Hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan karena kondisi ini akan menyebabkan suatu gejala atau yang sering disebut dengan rebound hypertension. Tensinya tiba-tiba melonjak tinggi. Nah, ini yang berbahaya pemirsa. Karena ketika terjadi rebound hypertension atau lonjakan tensi, ini mempermudah gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya bisa rusak bagian dalamnya, bisa pecah ataupun terjadi sumbatan. Nah, menghentikan obat hipertensi bisa juga menjadi cikal bakal komplikasi karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Jadi, ketika Anda sudah terdiagnosa hipertensi, jangan sekali-sekali Anda stop secara sembarangan obat hipertensi tersebut karena ini sangat berbahaya. Jadi pemirsa waspada ya, tadi jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter. Diingat ya. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Rudy Tobing, tentunya mau cerita banyak karena sudah bisa mengatasi masalah kesehatan yaitu stroke yang berulang 2 kali. Pak Rudy, selamat datang di Go Healthy, Pak. Saya salam dulu, selamat Pak, bisa hidup sehat. Ya. 2 kali terkena stroke, Pak. Yang ketiga mau nggak, Pak? Tidak. Nggak mau ya, Pak. Nah, Pak Rudy boleh cerita kembali nggak, Pak? Mungkin ini seperti mengupas luka lama ya. Tapi waktu kejadian stroke itu, Bapak lagi ada di mana dan kejadiannya seperti apa, Pak? Waktu itu saya
berjualan kelontong dan basa-basa. Basa-basa dan kering, maksudnya kelontong dan sayur mayur. Ya. Saya jalan setiap hari antara jam 2 malam mulai ke pasar belanja untuk berdagang di rumah. Tiba-tiba dalam perjalanan sekitar 100 atau 150 meter, di depan muka saya tuh seperti kabut, kayak kunang-kunang, kayak menutup muka. Saya lihat tadi nggak ada yang bakar sampah atau kabut apa, kok saya sendiri jalan begitu. Saya diem, kok puyeng kepala saya. Terus saya paksain pulang. Saya taruh motor, saya masuk kamar, saya tidur. Begitu bangun pagi, muter kepala saya. Saya teriak minta tolong. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Pas diperiksa di rumah sakit, mata saya yang kiri mentok, yang biji mata yang ini mentok ke sini, yang ini lurus. Nyatanya dokter bilang saya kena stroke di bagian kepala, pembuluh darah. Waktu itu Bapak di rumah sakit, istri, anak ada nggak Pak? Ada. Bapak melihat mereka sedih nggak Pak? Sedih sekali. Itu dia ya Pak ya. Pak, waktu di rumah sakit itu Bapak ingat nggak diperiksa sama dokter apa saja Pak? Diperiksa semua. Tensinya ingat nggak berapa? Tensi saya tinggi. Berapa? 180-an lah, 170. Bukan di atas 150, kata dokter tinggi. Gula? Kalau gula normal. Kolesterol? Kolesterol pernah naik sekali. Waktu lagi stroke itu? Naik? Kalau di stroke tidak enggak. Pernah. Asam urat? Asam urat tidak ada. Waktu itu menurut dokternya itu stroke-nya dengan sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan, belum pecah. Di kiri apa di kanan? Di bagian sini. Sebelah kanan ya? Iya. Bapak itu stroke pertama tahun berapa tadi? Tahun 2021. 2021. Desember. Yang kedua? Bulan 7 tahun 2022. Dekat ya? 7 bulan kemudian. Gitu. Waktu itu katanya kejadiannya lebih parah ya Pak? Iya. Apa yang membedakan? Sedangkan saya kembali berputar-putar. Seperti saya teriak-teriak, aduh gitu. Tolong ini, saya bilang kenapa? Nggak kuat, saya bilang. Bawa saya ke rumah sakit, terus saya muntah. Muntah. Oke. Habis muntah, saya teriak mau buang air besar saya lari ke kamar, ngerayap ke kamar mandi. Sampai buang air besar, terus kata mantu saya, ayo Mang ke rumah sakit. Tapi kabar baiknya, kita lihat tadi Pak Rudi, ceritanya sudah lancar. Pelafalannya juga sudah bagus. Tidak kelihatan seperti para stroker. Nah ini pastinya karena beliau langsung mengupayakan menggunakan teknologi laser. Pak Rudi katanya langsung segera nih, pakai namanya teknologi laser karena menonton Go Healthy. Setelah Pak Rudi pakai, manfaat apa saja yang Bapak dapatkan dari teknologi ini? Banyak sekali manfaatnya. Saya tidur teratur pagi dan malam. Terus kaki saya yang tadinya kosong menapak. Menapak kosong sudah bisa menapak seperti kayak biasa. Terus pusing-pusing yang ada di kepala saya tuh udah nggak ada sampai sekarang. Oke. Nggak ada itu. Jadi sungguh banyak udah bagus. Sampai sekarang ini saya nggak mau lepas. Pak, jalan pergerakan tangan bagaimana sekarang? Bagus. Tangan nggak Bagus. masalah? Nggak. Coba diangkat sebelah kiri. No problem Pak. Iya. Jalan bagaimana? Kita tes ya Pak ya. Bagus. Pak silakan bangkit berdiri. Jalan mungkin 3 langkah ke depan. Bapak putar. Oh bagus. Bagus. Waktu itu Jalan lagi Pak. mau jatuh gitu kosong. Susah ya waktu itu ya. itu. Sekarang biasa aja nih? Biasa. Biasa. Nggak ada Kalau kita limbung ya, ngangkat, Pak? enggak. Waktu itu kalau kita ngangkat begini kosong, mau ngijik begini kosong. Jadi suka gini saya. Bisa atrek? Bisa, Tren. Oh, ini nih yang biasa susah ya. Hebat Pak. Silakan kembali Pak. Karena biasanya para stroker susah untuk jalan mundur. Ya, harus benar-benar diam dulu. Tapi kan ini pastinya perlu usaha panjang ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan nih Pak, hasil pemeriksaan sebelum menggunakan laser kan dulu sempat di 180 tensinya. Iya. Setelah menggunakan teknologi laser, tensinya berapa Pak? 133, 130. Bagus. Nah, untuk obat-obatan Pak, setelah menggunakan teknologi laser, ada nggak penurunan dosis dari obat-obatan Pak? Hipertensi dicabut. Yang dikasih cuma sekarang obat cuma pengencer sama vitamin aja, vitamin B. Itu dokter yang kasih? Kasih. Yang lain saya cabut semua di bang gitu. Ya. Jadi pemirsa, Anda bisa lihat dengan menggunakan teknologi laser, ini terjadi kerja sinergi obat-obatan yang dulu dikonsumsi, dipakai teknologi lasernya,
bisa bekerja lebih baik ya. Jadi ketika orang menggunakan teknologi laser, Anda tahu teknologi laser itu yang saya maksud adalah low level laser therapy, dipakai di pergelangan tangan. Nah, laser ini memproduksi sinar laser yang nanti desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga langsung kena ke arteri di pembuluh darah kita. Arterinya adalah arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, arteri ini ketika disinari dengan laser, itu kemudian dia akan merangsang produksi suatu molekul, yaitu namanya molekul oksida nitrit. Molekul ini adalah molekul yang bertanggung jawab untuk membuka pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Ketika terjadi penuaan, terjadi penurunan hormon, produksi oksida nitrit berkurang secara alami. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka produksi oksida nitrit berkurang. Ya, nah makanya dengan bantuan penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan, maka produksi oksida nitrit bisa ditingkatkan. Nah, karena oksida nitrit merupakan molekul, ketika diproduksi di pergelangan tangan, molekul ini beredar di seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dampaknya apa? Dampaknya pembuluh darah bisa membuka. Ketika pembuluh darah bisa membuka dengan baik, yang terjadi apa? Tekanan darah turun. Ketika tekanan darah turun berarti apa? Peluang terjadinya komplikasi bisa dihindari. Nah, satu lagi saya mau tambahkan. Ketika seseorang menggunakan teknologi laser dan lasernya memproduksi oksida nitrit yang sama bukan hanya membuka pembuluh darah, tapi dia membantu meningkatkan pembakaran energi di dalam sel tubuh. Maksudnya begini, misalnya sel jantung. Di dalam jantung kita, di dalam sel tubuhnya itu ada yang namanya mitokondria. Nah, satu sel jantung itu mitokondrianya bisa 5.000 sampai 8.000 unit. Dengan adanya oksida nitrit yang tadinya kurang, kemudian oksida nitritnya disuplai masuk ke dalam mitokondria, maka mitokondrianya bisa membakar gula menjadi lebih efektif. Sehingga apa? Jika Anda punya masalah gula darah yang tinggi, dengan bantuan teknologi laser gula ini bisa dipakai sehingga ada dua hal yang terjadi, ya. Kadar gulanya turun dan risiko penyumbatan pembuluh darah bisa dikurangi. Pemirsa, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita tubuh yang sehat. Tugas kita lah memeliharanya dengan menjalankan pola hidup sehat, dengarkan nasihat dokter, kemudian pakai teknologi lasernya, dan untuk membantu mengoptimalkan proses pemulihan dan pemeliharaan tubuh, saya menyarankan untuk mulai mengkonsumsi juga multivitamin, multimineral, dan antioksidan guna membantu proses kesehatan dalam tubuh kita. Ayo pakai teknologi lasernya dan konsumsi suplemen antioksidan, vitamin mineralnya sekarang juga. Nah, teknologi laser ketika Anda menggunakan secara rutin, ini akan membantu melancarkan aliran darah. Kalau kita ngomongin aliran darah, ini berhubungan dengan kadar gula darah, kadar kolesterol, kadar asam urat yang ada di pembuluh darah. Ketika ini semuanya meningkat, ini membuat darah menjadi lebih kental. Nah, darah yang kental ini adalah asal muasal dari sumbatan. Bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Pembuluh darah di otak, resikonya stroke. Pembuluh darah di jantung, resikonya serangan jantung. Di ginjal, resikonya gagal ginjal. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, tadi nitrik oxide yang dijelaskan Bang Paidon, ini juga bermanfaat untuk menguraikan gumpalan-gumpalan yang ada di dalam pembuluh darah. Sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen, suplai nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh tubuh kita. Jadi pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Tetapi perlu diingat dari dalamnya juga harus ada upaya yang dilakukan, yaitu dengan konsumsi suplementasi yang lengkap. Komposisinya adalah ada 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Keduanya ini akan bekerja secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan membantu menstabilkan faktor pemicu komplikasi seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa, ayo gunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. EQ-Laser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga sebagai upaya mencegah dan juga mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan EQ-Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar TV Anda, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang.
Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, layanan ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Mari segera gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Ini dia solusi sehat hari ini, yaitu latihan gerakan silang tubuh, bantu pemulihan stroke. Pastinya ada koordinasi gerakan. Benar Bang ya? Silakan Bang. Ya, betul Mas Edwin. Jadi gerakan silang adalah gerakan di mana kita melakukan gerakan alat gerak, bisa tungkai atas ya, atau tungkai bawah. Kita bisa kombinasi antara tungkai bawah dan tungkai atas saja atau tungkai bawah saja. Untuk awalnya gerakan itu bisa dimulai dengan duduk kalau orang yang belum bisa berdiri. Kenapa? Karena pada beberapa orang ketika berdiri mengalami vertigo atau pusing. Jadi bisa dimulai dengan gerakan duduk, tapi seandainya nanti sudah bisa, kita bisa dengan gerakan yang berdiri. Jadi beberapa gerakan silangnya adalah Anda bisa lihat seperti di gambar ini ya. Ini adalah untuk orang yang sudah bisa berdiri ya. Jadi Anda bisa lihat ini gerakan menyilang. Tapi kalau belum bisa, dengan posisi duduk pun Anda bisa melakukannya. Ya, ada beberapa gerakan seperti yang bisa kita kerjakan. Misalnya pertama, menyilang antara tungkai atas atau lengan ya dengan tungkai bawah seperti ini. Ya, jadi dia menyilang gerakannya. Ya, Anda bisa lakukan seperti ini. Ini bisa diulang sebanyak 20 kali sampai 30 kali, lalu diulangi sampai 4 set. Nah, gerakan kedua pilihannya adalah melakukan gerakan silang seperti ini. Ya. Anda bisa lakukan latihan ini sebagai bagian dari aktivitas pemulihan Anda. Lakukan sebanyak 4 set, ya, masing-masing set sekitar 20 sampai 30 repetisi, baik yang atas saja, ya, atau kombinasi atas dengan bawah, ya. Demikian, mudah-mudahan informasi bermanfaat, silakan dikerjakan dan saya doakan Anda semakin sehat. Nah, Pak Rudi, ayo lakuin coba. Bisa Pak ya? Bisa. Nggak ada masalah, karena koordinasi sudah bagus. Iya. Tapi dulunya Pak, waktu kena stroke, bisa nggak kayak begini? Nggak bisa ya? Waktu itu yang bagian lemah yang bagian mana Pak? Ample. Bagian lemahnya di bagian kanan apa kiri? Kanan. Di bagian kanan. Kalau misalnya saya tanya begini Pak, yang menyebabkan Bapak terkena stroke itu sebenarnya apa masalahnya? Cara hidup. Cara hidup. Cara hidup. Ada apa dengan cara hidup Pak Rudi dulu? Ya tidak sehat lah, merokok Rokok berapa banyak Pak? banyak, Satu hari berapa bungkus? sampai 1-2 bungkus. Pak Rudi kalau pola makan dulu bagaimana? Pola makan juga rada joroknya maksudnya gini, apa aja yang saya pengen saya makan. Mau makan mie instan, mau makan sate, jadi kalau mau itu aja, pokoknya jorok makannya. Sepengen kita aja. Belum begadang juga ya Pak Rudi? Oh kalau begadang, iya. Udah pasti tuh? Udah pasti. Itu makanya saya langsung berpikir,
cari jalan solusinya keluar apa gitu. Makanya itulah saya nonton Go Healthy. Go Healthy laser itu, langsung saya keputusan beli, saya bilang. Pak Rudi, di rumah yang pakai laser siapa aja Pak? Saya, istri saya, kadang-kadang anak saya yang perempuan kalau lagi. Oh, bagus ya. Iya. Pak, ada nggak 1-2 kata yang Bapak mau ucapkan kepada istri saat ini? Terima kasih sama istriku yang sudah kuat mengingatkan saya, menjaga saya sampai sekarang ini. Cuma 1 kata ya, terima kasih Pak ya. Pahlawan Bapak loh itu. Iya. Bapak dikasih kesempatan kedua nih sama Tuhan. Ya. Bapak duduk di sini menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang tergeletak di tempat tidurnya Pak. Ada nggak sesuatu motivasi kepada mereka Pak? Yang jelas satu, berdoa. Berserahkan diri pada Tuhan. Kedua, berusaha. Ya pakai laser lah, dicobain biar sakitnya nggak dirasain. Ya tidur, waktunya tidur teratur. Coba rasain deh, pasti enak. Manfaatnya seperti apa? Banyak sekali kalau manfaatnya Pak. Bang, banyak sekali. Saya rasain kok, bukan saya bohong. Kalau ngapain saya di sini bersaksi bohong. Yang di hidung itu ya Pak ya? Di hidung lebih mantap lagi. Kerasanya bagaimana di kepala? Ya, naik di sini enak masuk. Jadi kayak kan lancar gitu ya? Iya, karena kan kalau di hidung ini langsung berhubungan dengan dia. Betul. Langsung, cuman saya pikir karena saya juga makan obat pengencer dan pakai itu juga, saya pikir 2 itu cukup lah. Intranasal ini adalah ekstensi tambahan pemirsa. Jadi kalau Anda membeli perangkat laser, ya, nanti perangkat laser itu ada ekstensi tambahan seperti kabel, di mana nanti ujungnya itu mengeluarkan sinar laser lagi. Pertama di pergelangan tangan, yang kedua ada di hidung. Nah dengan demikian apa? Ada dampak yang lebih optimal, lebih cepat, ya. Lebih cepat sampai. Kenapa? Karena pembuluh darah di sekitar wajah itu lebih cepat terpengaruh oleh laser tadi. Dampaknya apa? Dampaknya risiko sinus berkurang, risiko migrain berkurang. Mata itu bisa menjadi lebih baik khususnya untuk orang yang punya masalah diabetes, di mana sudah ada terjadi penyumbatan pembuluh darah di sekitar mata, pembuluh darah yang kecil-kecil. Kemudian di kepala itu kita bisa mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, dampaknya itu untuk membantu mengurangi vertigo, membantu mengurangi risiko stroke, membantu mengurangi risiko demensia, dan membantu meningkatkan kecepatan untuk produksi hormon namanya melatonin. Ketika hormon melatonin berkurang, orang jadi susah tidur. Nah ini banyak sekali diderita oleh penderita stroke. Ya wajar, karena stroke kan penyumbatan pembuluh darah di otaknya banyak, nggak cuma 1. Nah dengan demikian, ketika orang menggunakan intranasal, Anda bisa mendapatkan dampak yang berlebih. Saya mengundang Anda untuk mulai hari ini, mulai menggunakan teknologi laser, dan Anda bisa tambahkan penggunaan suplementasi makanan yang mengandung multivitamin, multimineral, dan antioksidan sekarang juga. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi lebih sehat. Kita suatu saat pasti menghadap Tuhan Maha Kuasa. Tapi kalau bisa kita menghadap Tuhan Maha Kuasa dalam kondisi mati muda di usia tua. Umur boleh tambah, umur fisik tetap muda. Ayo hidup sehat. Nah, dari awal Mas Edwin menanyakan manfaat dari teknologi laser, Pak Rudi ini selalu bilang bahwa tidurnya lebih mudah setelah pakai laser ya Pak ya. Dan tadi juga Bang Paidon sudah menjelaskan manfaat dari penggunaan intranasal, salah satunya meningkatkan produksi dari melatonin. Nah teknologi laser ini pemirsa digunakannya rutin sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Nah kalau ngomongin masalah tidur berarti ini bermanfaat pada malam hari. Ketika Anda menggunakan teknologi laser ini akan menstimulasi hormon melatonin, sehingga ketika melatonin meningkat di dalam tubuh, tidurnya akan lebih mudah dan berkualitas. Dan pada pagi hari atau siang hari ketika Anda menggunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon serotonin, di mana manfaat dari serotonin adalah untuk meningkatkan energi dan dapat menstabilkan mood Anda. Kemudian kalau kita berbicara tentang orang dengan pemulihan pasca stroke nih ya, ini kan ada gangguan pada pergerakannya. Masalahnya itu di otaknya, tetapi pada dasarnya otot ini tidak ada masalah. Nah, Anda bisa menambahkan dengan menggunakan teknologi NMES. Nah, ini satu kesatuan pemirsa, digunakannya pada otot-otot yang lemah. Contohnya pada lengan, pada paha, pada betis. Di mana ketika Anda menggunakan NMES ini akan memberikan stimulasi ke otot supaya otot ini bergerak secara pasif. Selain itu memberikan stimulus ke saraf di otak, mengetahui bahwa otot ini harus tetap bergerak.
Ingat pemirsa, otot itu harus tetap dilatih, harus tetap bergerak karena ketika otot tidak bergerak, tidak dilatih, ototnya jadi kecil. Sedangkan manfaat otot ini selain untuk penyokong tubuh, untuk metabolisme gula dan kolesterol juga berperan. Jadi pemirsa, ayo ikuti langkah yang dilakukan Pak Rudi dengan menggunakan teknologi laser sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi perlu juga nih tambahan nutrisi, yaitu dengan konsumsi suplementasi yang mengandung 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral. Karena teknologi laser dan suplementasi antioksidan ini akan bekerja untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Nah pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran. Pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Equilaser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat, fasilitas tadi hanya ada dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat manapun yang lain. Gogomol tidak membuka cabang di manapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Mari pemirsa segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.